Halo, kembali lagi bersama saya Erik Sadewa. Nah, di sini saya tidak akan ngebahas masalah mixing mastering, dunia mistis, dunia gaib. Di sini saya akan ngebahas tentang hip hop. Ya, sebenarnya bukan hip hop sih ya. Lebih spesifikasi, lebih tepatnya saya akan ngebahas tentang rapper. Ya, MC, rapper, ya sama saja. Saya ngebahas tentang kesenjangan antara senior dan junior. Ntar saya akan ngebahas juga tentang masalah boleh nggak sih, sah nggak sih saya mencari nafkah atau mencari uang di hip hop. Ya itu ntar aja ya. Nah sekarang saya langsung ke intinya aja, ngebahas tentang masalah senior dan junior. Ini sebenarnya curhatan dari teman-teman saya, dari istri saya juga salah satunya. Kenapa rapper di Indonesia, yang saya tahu dengan mata kepala saya sendiri, itu kebanyakan loh ya, kebanyakan berarti tidak semua, kebanyakan mengeksklusifkan diri. Jadi seakan-akan eksklusif, dia seakan-akan superstar, bahasanya gitulahnya, seakan-akan dia udah bintang. Kenapa begitu? Nggak tahu star syndrome, nggak tahu apa, sah-sah aja. Tapi ketika dipikir-pikir, masa sih star syndrome-nya lama banget gitu ya, nggak tahu ya, mungkin ada yang star syndrome-nya sampai ke bawah mati ya, saya nggak tahu gitu. Ketika saya balik lagi, pengen mixing mastering lagi, pengen bikin lagu lagi, pengen bikin single lagi, ternyata fenomena seperti ini, stigma seperti ini tuh masih ada. Ketika saya lihat di stage, di panggung, ketika ada yang perform, apalagi yang sekarang di musim sosial media ya, ketika di sosial media juga. Nah sekarang saya ngebahas tentang yang perform antara senior dan junior. Nah, perbedaan ini sebenarnya kalau dilihat-lihat cukup mencolok sih. Mencolok panun. Bentar, saya minum dulu ya. Ya, saya ingetin di sini, jangan minum minuman keras. Karena saya hanya minum minuman yang cair. Ya, minuman yang keras mah udah mau bisa diinum di dahar GHC. Nah balik lagi ke yang tadi, kesenjangan ini makin kesini masih ada, maksudnya kok nggak ada perubahan gitu. Makanya saya ngebahas ini ketika di panggung ya. Balik lagi yang tadi ya, balik lagi, jangan muter-muter lah gitu. Ketika di panggung misalkan nih ada perform, nah kalau perform ini kan dicampur nih antara senior dan junior ya. Terlihatnya ketika yang senior perform, biasanya nih yang junior ini di urutan pertama ya. Yang senior biasanya main di akhir, yang udah punya nama main di akhir lah ya. Untuk alasan IO-nya ya karena udah punya nama, yaitu sah-sah aja. Saya nggak akan ngebahas itu. Yang saya bahas di sini tidak ada saling support atau toleransi lah, bisa dibilang toleransi, dukungan lah ya, dukungan, lebih tepatnya dukungan, hargai sebuah karya, biarpun itu bagaimanapun, biarpun itu dari senior, ketika yang junior ini main, perform, kebanyakan, bahkan teman-teman yang juniornya juga yang setara lah ya, yang seangkatan lah misalkan, seakan-akan dia don't care, maksudnya don't care, tidak peduli dia ada di panggung, tidak peduli temennya manggung, mas. Yang manggung juga put your hands up sendiri aja, sorangan weh. Ada yang lagi pegang handphone, ada yang ngobrol, ada yang sibuk ngobrol sama pacarnya, dan pokoknya nggak ada respon ke yang perform. Nah, kalau kita bandingin dengan yang di luar, bahkan yang di Korea itu, kalau kalian lihat di situ dia saling support, terserah lah kalau itu fake, sebenarnya nggak suka sama lagunya atau apa ya, whatever lah ya terserah lah, untuk menghormati aja lah gitu, untuk menghormati ya. Kalau dia kan ada di circle ini, belum tentu lah karya si ini, mereka ini bagus semua gitu, belum tentu, ada yang miss juga, ada yang. Kalau masalah enak nggak enak itu sih yang nilai publik sih kalau kata saya sih. Juri itu semua publik. Juri bukan jurinya, bukan senior atau junior, jurinya ya, untuk masalah karya enak nggak enaknya. Ya maksud saya begini, kenapa stigma ini
kok belum hilang gitu maksudnya. Fenomena ini kok belum hilang, kok susah banget hilangnya ya. Makanya saya bikin video ini. Nah, saya ingin suatu saat saling support. Jadi tidak yang senior junior juga tidak berusaha untuk menggapai crowd-nya sendiri. Nah, kadang-kadang kalau acara hip hop, acara komunitas untuk komunitas itu, kalau yang menghadirinya komunitas itu kasihan loh. Kasihannya apa? Kadang-kadang ada yang perform, nggak ada yang nonton. Maksudnya semua pada sibuk minum, semua pada sibuk ya gitulah yang saya sebutin tadi ya. Mau sampai kapan seperti ini gitu maksudnya. Nah, giliran yang senior, tapi nggak semua loh ini ya. Giliran senior ketika perform dia mengajak semuanya bahwa kalau pengen perform dia ini perfect, maksudnya pengen kalau ketika dia perform itu banyak yang nonton, penuh di dance floor, penuh lah pokoknya di dance floor penuh lah, ada interaksi antara penonton dan rapper gitu. Apa gitu adil? Kalau bagi saya sih enggak ya, enggak adil kalau di acara komunitas. Tapi kalau di acara yang namanya komunitas kan kita saling komunitas ya, namanya komunitas, satu circle ya, harusnya mah saling membantu, saling support di zona ini nih ya. Kalau ketika main di ya itu mah beda cerita sih ya. Ketika main di acara besar kan udah orang lain nih yang nonton, maksudnya orang lain tuh udah masa nih, udah publik nih yang nonton nih ya. Kalau misalkan masanya ketika ada yang main diem aja ya itu mah terserah ini, karena dia bukan bagian dari komunitas, maksud saya begitu. Untuk zaman sekarang bahkan terjadi di sosial media, entah itu di Facebook, entah itu di YouTube, entah itu di Instagram, entah itu di Twitter, itu terjadi gap, kesenjangan. Ya, sangat mengkhawatirkan sih ya. Kalau dari sudut pandang saya sih, terjadinya seperti apa? Terjadinya seperti ini. Ya, kita bilang senior junior lagi lah. Ketika yang merasa punya nama, ketika merasa superstar dirinya, dia itu kebanyakan jarang respon, jarang interaktif, tapi pengen direspon. Gitu maksud saya. Kasihan juga. Ya, dari inilah, dari simpelnya aja, dari like, ketika ada rapper junior nih, ya rilis single gitu ya, single. Bisa dibilang singlenya bagus, untuk komunitas bagus lah ya. Cara nge-rap, cara ininya bagus. Tidak ada respon, kecuali responnya dari circle yang junior. Oke? Nah, tentunya ketika yang senior, yang beranggapan punya nama ini nih, yang beranggapan superstar, ketika post sesuatu, dia ingin, kenapa saya bilang ingin di like? Ketika ngobrol sama saya, oh si ini nge-like orang oge, oh si ini nge-like saya juga, oh ini siapa sih anak baru ini siapa sih anak baru, ada kata-kata seperti itu. Sebenarnya saya pengen negor, kalau saya tegor pasti pundung, baper pasti, terakhirnya aku maling weh. Kalau dilihat dari sisi positifnya, nih ada sisi positifnya, dia lihat dari sisi positifnya itu bisa dibilang ngelatih mental, ditempa lah gimana perjuangan kamu. Tapi kan semua orang nggak sama mentalnya, nggak bisa disamaratakan, beda mental, beda pola pikir, ya kan? Ya kalau saya mah masa bodoh sih, mau ada yang nge-like saya kalau di sosial media, mau ada yang tepuk tangan ketika saya perform, itu saya mah udah bodoh amat lah. Tapi saya berusaha untuk tidak menjadi seperti mereka, tidak menjadi mengeksklusifkan diri. Jadi ketika siapapun, ini di sosial media, siapapun yang saya kenal, bahkan yang tidak saya kenal juga, dia mengeluarkan single, sebuah karya, tapi karyanya bagus, tidak asal-asalan, tag-nya tidak tag di handphone, udah proper, pasti saya like. Ya itu bentuk support sih, biarpun cuman begini ya, itu bentuk support.
Ya, cukup sekian dari saya. Next video berikutnya saya akan ngebahas tentang nge-rap fals. Ada falsnya enggak sih? Saya akan ngebahas itu. Nge-rap ada falsnya? Ada. Nge-rap bisa fals, bukan offbeat ya. Fals ada, bukan nyanyi aja. Nge-rap bisa fals ya. Terserah kalian mau bilang saya, "Wah, sok tahu anjing, mentang-mentang." Ya bodoh amat lah, saya mah udah nggak mau ambil pusing ya. Untuk yang terakhir dari saya, untuk yang junior, terus berkarya, redam sedikit rasa baperan ya. Untuk bahasa sekarang baperan, sensitif, jangan terlalu sensitif ya, biarin support nggak disupport, kalian tetap berkarya, tapi ingat kalian harus punya karya, maksud saya yang jadi dipikirin ya, tag dengan alat-alat yang proper, jangan dari handphone, jangan ala kadarnya. Ini pesan dari saya. Untuk yang senior ya udahlah, kita support aja lah, kita kasih tahu bahkan saya juga ada kelemahan juga, banyak kelemahan saya juga, kita kasih tahu tata caranya gimana, tekniknya gimana. Untuk yang ya udahlah, jangan ada gap di sini, jangan seolah-olah menjadi superstar, karena di Indonesia yang belum menjadi superstar tapi beranggapan dia ini superstar, yaitu tadi mengeksklusifkan diri ya. Itu terakhir dari saya. Next, bisa nge-rap ada falsnya nggak sih? Ada. Oke, sekian dari saya.